Ya, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan pelajari mengenai etiologi penyakit dalam pengobatan tradisional Tiongkok ya. Sebelumnya tahu nggak arti etiologi itu apa? Ada yang berpendapat dulu? Sebentar, Bu. Di kedokteran barat kan juga kalian sudah belajar kan? Iya, Heeh. Jadi etiologi itu apa sih sebenarnya? eh, Istilah awamnya lah yang itu kalian tahu. Itu kan istilah ini kan? iya, suatu cerita yang berfungsi untuk menjelaskan sebab atau akibat dari penyakit. Jadi kayak seperti asal-usul ya, atau penyebab suatu penyakit itu kenapa sih kok seseorang itu bisa kena penyakit tersebut itu kita merunutnya dari etiologinya ini ya. Jadi bisa dipahami ya. Nah ini kemarin kan kalian sudah belajar patologi ya, itu kronologi penyakit menurut kedokteran barat. Hari ini kita akan pelajari tentang kronologi penyakit secara TCM-nya ya. Iya, Bu. Jadi dari definisinya, etiologi itu adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor penyebab penyakit ya, yaitu yang meliputi dari definisinya itu apa, karakteristiknya penyakitnya itu seperti apa, dan sifat patogennya. Karena kan di sini kita bilang secara TCM gitu. Ini ada gambar ini 1, 2, 3. Bisa dilihat nggak perbedaannya? Eh, Gambar 1 itu bunganya gimana? Segar, sehat. Segar, sehat ya. Kalau yang kedua dan 3? Yang yang kedua itu sudah layu, Bu. Kalau Yang ketiga, layu. tiganya Juga nggak sehat ya, karena daunnya kok warnanya kuning ya. Seharusnya kan kalau daunnya yang bagus itu warnanya hijau, segar gitu kan. Lah, dari apa tuh gambaran ini kita tuh bisa analogikan penyakit yang terjadi pada seseorang itu bisa dilihat dari ini ya, apa tuh tanda gejala yang terlihat. Kayak nomor 1 kan kalau orang sehat kan terlihatnya di gambar nomor 1 ini kan. iya, Iya Bu. kan? Lah kalau 2, 3 ini kalian bisa gambarkan kalau bunga yang sakit ini kayak orang yang sedang sakit. Itu tanda gejalanya itu nampak ya di luar. Dia itu jadi misalnya lemah, lesu gitu, nggak bertenaga, atau sering pusing. Jadi tanda gejala kalau dia kena penyakit itu pasti muncul di luarnya ya, tanpa harus periksa dulu ya. Kan kalau secara kedokteran barat kan kita harus periksa dulu kan, kalau menentukan kita sakit apa gitu, kita harus cek lab lah kalau enggak, ya kan? Atau Iya, Bu. tensi darah, atau pokoknya harus cek dulu kan. Secara TCM itu kita bisa menganalisis dari penampakan luarnya gitu. Gitu. Jadi hari ini kita akan pelajari gimana sih cara kita menganalisis dia itu seseorang itu bisa sakit itu secara TCM-nya gitu. Nah, dalam etiologi penyakit di TCM itu dibagi jadi 4 ya. Ada eksogen, endogen, produk patologis, dan penyebab lainnya. Eksogen berarti maksudnya gimana? Ekso Eksogen berarti faktor luar, Bu. ya, benar, benar ya. Jadi faktor penyebab penyakitnya itu dari luar tubuh kita. Kalau endo, Dalam. ya dari dalam ya. Penyebab gangguannya itu dari dalam. Kalau para produk patologis ini lebih dari kayak sebenarnya penyebabnya bukan itu gitu. Tapi gara-gara dia menghasilkan sesuatu, penyakitnya disebabkan itu. Jadi kayak satu apa siklus setelahnya gitu. Ya. Nanti Oh, kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Ini kan saya ngasih gambaran umumnya supaya kalian tuh bisa memahami bahwa penyakit dalam TCM itu etiologinya bisa macam-macam ya, nggak satu satu aja gitu, nggak cuma dari unsur luar,
atau dalam saja, tapi bisa dari yang lainnya gitu. Jadi ini gambaran umum dulu sebelum kita masuk lebih jauh gitu. Nah, ini kita sudah masuk klasifikasinya ya. Kalau eksogen itu contohnya apa? Liu Yin ya. Pernah dengar 6 patogen luar? Panas, dingin, Itu berhubungan sama apa? eh, dengan faktor eksogen, Bu. Ya, itu biasanya musim kah atau apa gitu. Oh, musim. Ya, ada hubungannya juga dengan musim ya. Walaupun yang dimaksud tadi benar ya, panas, dingin kayak gitu ya. Nanti hari ini kita akan lebih membahas tentang Liu Yin ini ya, 6 patogen luar menurut TCM. Terus kalau lici itu penyakit menular ya. Jadi kayak COVID ini termasuk ini ya, lici ini ya, yang Iya, mudah Bu. sekali penularannya. Jadi dari faktor eksogen kan, bukan dari endogen kan. Kalau penyakit menular kan dari orang ke orang lain. Berarti kan ada perantara kan dari luar. Kalau endogen itu biasanya dari dalamnya yang bermasalah, organ-organ cangfu di dalamnya. Nah, itu salah satunya itu juga karena emosi. Jadi memang dalam TCM itu penyakit itu bisa disebabkan karena emosi seseorang yang berlebihan. Kemarin sudah belajar kan emosi-emosi apa aja itu yang terkait pusing? Iya, Bu. Sudah. Apa contohnya? Masih ingat nggak? Gembira, Apa? gembira. Gembira organnya apa? Apa ya? Gembira itu nggak boleh lupa loh ya, Gembira, jantungnya. jantung. Dan yang lain-lain ya. Pokoknya kalian sudah pernah belajar ya. Tapi yang itu jangan dilupakan ya. Sedih itu organnya apa, marah itu organnya yang terkena apa itu juga ini. Karena itu akan membantu kita meruntut dia itu sebenarnya yang bermasalah di organ mananya sih gitu dari kronologis itu. Terus kemudian juga yin si yi ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang itu juga menyebabkan penyakit dari faktor endogennya. Terus juga Lao Yi itu ini ya, jam kerja yang dan istirahat yang tidak seimbang itu juga mempengaruhi faktor penyakit dari endogen. Kemudian juga ada dahak dan cairan tubuh ya. Nah, dahak dan cairan tubuh ini kalau terganggu keseimbangannya juga menyebabkan penyakit. Kalau produk patologis itu contohnya seperti darahnya statis, darahnya mandek, itu juga menimbulkan penyakit. Maupun cedera traumatik, terus juga parasit, itu juga termasuk golongan produk patologis. Kalau penyebab lainnya itu seperti gigitan hewan, terus juga faktor kongenital atau bawaan lahir ya. Memang dia kalau kondisinya dari lahir sudah mengalami kecacatan, itu juga mempengaruhi penyakit yang dia alami ya. Terus juga efek samping dari obat. Ini klasifikasinya, tapi hari ini kita akan lebih fokus ke yang 6 patogen eksogennya ini ya, Liu Yin ini ya. Iya, Bu. Ah, Liu Yin ini apa? Liu Yin itu adalah salah satu faktor penyebab penyakit eksogen atau luar. Nama istilah Mandarinnya itu Weiken Ping ya, Weiken Ping. Jadi kalau nanti kalian sering ketemu istilah penyakit luar, ya kalian nyebutnya dalam Mandarinnya ini ya, Weiken Ping ya. Dan 6 faktor patogen itu ini ya, ada angin, dingin, panas, suhu, lembab, kering, api. Dan saya harapkan kalian hafal ininya juga ya, istilah Mandarinnya. Nanti minggu depan, sebelum kelas saya coba review ya materi yang saya berikan hari ini. Supaya maksudnya jangan lupa lah waktu UTS nanti, maksudnya kan sudah kita pelajari gitu, kok kenapa nggak bisa ngerjakan. Jadi minggu depan cobalah kita review sedikit-sedikit materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi nanti setelah saya kasih materi ini, saya akan berikan PPT-nya ya untuk dipelajari lagi ya. Baik, Bu. Jadi yang pertama itu ada angin atau feng, ada han atau dingin, su atau panas su, se atau lembab, cao atau kering, huo atau api. Ini kayaknya istilahnya udah kalian pelajari semua ya di kelas Iya, Mandarin. Sudah iya. familiar lah ya, bukan yang baru gitu ya.
Iya, beberapa. Harusnya ya, iyalah. Ada ini faktor namanya juga eksogen. Jadi kalau dari luar itu dia itu masuk, biasanya masuknya itu bisa dari mulut, hidung, atau kulit ya. Dimana kalau dia masuk itu akan ya mengganggu lah, mengganggu keseimbangan tubuh. Karena kan dalam TCM kan prinsipnya kita harus menjaga keseimbangan. Kalau dia terlalu berlebihan masuk ke tubuh pasti akan berefek ke ya itu ketidakseimbangan sehingga terjadilah penyakit gitu. Oke, lanjut. Jadi dalam karena kadang itu faktor eksogen ini terkait musim ya. Ini dijelaskan dalam apa itu penjelasan gambar ini. Kenapa sih kok musim itu dalam TCM dapat menyebabkan penyakit? Jadi memang seharusnya Qi tubuh kita, pertahanan tubuh kita itu harusnya dapat mengimbangi faktor eksogen tadi, 6 faktor eksogen tadi. Jadi harusnya timbangannya ini ya, balance ya, seimbang ya. Ini yang orang dalam kondisi sehat itu seperti itu. Tapi kalau timbangannya jomplang kayak gini, pasti terjadilah proses penyakit itu. Kalau tubuh kita itu tidak mampu mempertahankan keseimbangannya tadi. Jadi kalau tubuh Ci pertahanan tubuh kita lemah, terus ada faktor musim tadi, eksogen tadi, itu gampang sekali masuk ya, sehingga terjadilah penyakit. Kemudian sebenarnya apa itu Ci tubuh kita itu biasa-biasa aja, normal, dalam keadaan normal, tapi karena tadi faktor 6 faktor patogen itu terlalu berlebihan, terlalu ekses. Misalnya dingin yang terlalu berlebihan yang kita tidak dapat menanggulangi ya akibatnya dia juga bisa menjadikan itu penyakit ya. Jadi ya yang intinya semuanya harus seimbang gitu. Dari sini bisa dipahami nggak konsep keseimbangan itu? Bisa, Bu. Jadi kalau dari faktor musim sendiri itu bisa menyebabkan penyakit ya. Baik itu dia itu karena ekses dari musimnya tadi atau tidak ya. Tidak berdasarkan itu. Karena misalnya kalau sebenarnya musimnya biasa-biasa aja dalam keadaan normal, tapi ketika kita itu tubuhnya lagi drop, lagi nggak fit, itu kena dingin atau panas sedikit aja, padahal dalam keadaan yang masih normal itu bisa jadi penyakit gitu. Terus kemudian jadi intinya ya kita harus menjaga balancing itu ya, balancing antara Qi dengan faktor lingkungan tadi gitu. Juga ini ya dilihat apa relativitas dari organ yang terkena ya. Angin itu cenderung dia itu menyerang livernya ya. Kalau dingin itu ginjal, kalau yang panas musim panas itu jantung, lembab itu limpa, kering itu paru-paru, terus juga api itu jantung ya. Ini kembali lagi konsep Wusingnya itu jangan dilupakan ya, karena ini mengambil dari konsep teori Wusing yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini siapa ya yang ini? Saiful bisa unmute aja supaya penjelasan saya lebih jelas ya. Nanti kalau lagi tanya bolehlah dibuka lagi ya. Kemudian lanjut ke karakteristik dari Liu Yin ini ya. Dari karakteristiknya sendiri itu kita bisa membagi jadi 5 komponen yang perlu kita perhatikan dari Liu Yin ini. Mulai dari sifat patogennya, sifat musim, sifat tempat, terus juga saling bergabung dan sifat berubah. Ya. Terus kalau dari hubungan tadi apa itu yang faktor patogennya dengan musim bisa dilihat di tabel ini ya. Ini kan hubungannya yang teori Wusingnya kembali ya. Jadi setiap prinsip yang ada di TCM itu ya mengulang lagi ke teori yang sudah kita bahas sebelumnya ya.
yang teori yin yang-nya, teori wusingnya, teori jinsi sue-nya itu gimana cinya, kayak gitu. Jadi kalau angin, ini musimnya, angin berarti musim apa? Apa Afifa? Angin berarti cenderung di musim apa? Semi, Bu. Semi ya. Kok dingin? Hujan. Musim dingin. Musim dingin. Kalau musim panas ya, musim panas ya. Nah, kalau lembab itu biasanya di akhir musim panas. Terus kalau kering cenderung di musim gugur ya. Kalau yang api panas lah, sesuai dengan inilah karakteristik dari patogennya itu, musimnya itu. Pertama kita bahas yang tadi kan ada 5 ya, karakteristik Liu Yin ini. Yang pertama itu Wei Gensing atau sifat patogen. Maksudnya gimana sifat patogen? Jadi keenam patogen tadi itu bisa menyebabkan penyakit dengan menyerang tubuh tapi melalui permukaan apa itu bagian luar tubuhnya dulu ya. Karena kan dia kan dari luar. Jadi kalau masuk ke dalam itu pasti ada perantaranya, entah itu lewat mulut, hidung, permukaan kulit. Jadi memang sifat dasar dari Liu Yin ini dia memang sifatnya patogen eksogen, eksternal, yang dari luar terus masuk ke dalam gitu. Contohnya ini patogennya itu angin dingin lembab ya. Jadi ini dia itu sudah gabungan ya. Ada angin dingin lembab. Padahal kan tadi patogennya ada 6 kan. Nama istilah Mandalinnya itu Fenghan Si Xie. Dia itu mudah sekali masuk atau menyerang permukaan kulit kita. Terus kalau yang patogen yang sifatnya hangat, panas, kering, itu dia itu Wenrens Chao Xie itu mudah masuk dan menyerang melalui hidung ya. Jadi ini, kalau angin dingin biasanya itu dia cenderung masuknya lewat kulit. Tapi kalau yang angin panas biasanya itu masuknya cenderung ke hidung sama mulut ya. Jadi kalian juga perlu tahu dia itu patogennya masuknya lewat apa sih? Walaupun dia itu eksogen gitu. Kemudian sifat yang kedua itu sifat musiman atau qixie yaitu merupakan patogen ini sangat berhubungan dengan musim ya. Yang sesuai dijelaskan tadi, misalnya kalau angin lebih cenderung itu dominan di musim semi. Jadi kalau patogen angin itu menyerangnya kebanyakan pada musim semi gitu. Jadi Xilingping atau penyakit musiman istilahnya. Contohnya patogen angin itu di musim semi tadi, patogen panas di musim panas, patogen kering itu di musim gugur dan lain-lain ya. Lihat tabel ini lagi ya untuk penggolongannya. Namun nanti ada catatan sih, walaupun dia itu dominan di musim tertentu itu, tapi bisa aja patogen itu menyerang di musim lainnya. Jadi kita harus lihat karakteristik lain dari ciri-ciri patogen itu ya, untuk bisa mengidentifikasi pasiennya kita itu dia itu sebenarnya patogennya angin, dingin, panas atau apa gitu. Kita lihat ciri-cirinya kembali gitu. Jadi walaupun misalnya tadi kan bilangnya seharusnya kan dingin, patogen dingin itu musimnya apa? Dingin. Harusnya musimnya dingin kan? Harusnya. Tapi kenyataannya nanti kalau kalian apa itu memeriksa pasien belum tentu loh patogen dingin itu hanya di musim dingin gitu. Bisa aja patogen dingin itu muncul dari di musim panas juga gitu. Jadi itu ya kalau zaman dulu bisa jadikan patokan, tapi kalau zaman sekarang ini kan perkembangan ilmu pengetahuan, jadi bisa berubah ya konsepnya gitu. Nah, kita lihat karakteristiknya lagi yang lain. Kemudian yang ketiga itu tiusing atau sifat tempat. Maksudnya gimana? Patogen itu terkait erat dengan lingkungan orang tersebut. Jadi
kalau yang seperti ini sudah nggak berdasarkan musim ya, tapi lokasi dia tinggal itu di mana. Misalnya orang itu bisa kena penyakit dingin atau kering, itu sering terjadi di yang rumahnya itu daerah dataran tinggi ya, barat laut sana kalau di Cina. Terus juga faktor pekerjaan juga mempengaruhi ya. Misalnya orangnya itu bekerjanya di lingkungan yang hangat, makanya, penyakit yang dialami itu penyakitnya cenderung kering, panas, atau api gitu. Jadi nggak hanya faktor musim tadi, tapi bisa aja karena, bekerja di lingkungan yang, menyerupai karakteristiknya seperti, sifat patogennya tadi gitu. Misalnya kita, kerja di lingkungan yang ber-AC gitu. AC kan sifatnya dingin ya, dingin kering. Lah, mungkin aja nanti kita mudah terserang penyakit yang sifatnya itu, gitu. Jadi nggak menutup musim aja ya. Bisa dipahami dari sini? Bisa, Bu. Oke. Kemudian yang keempat, Zhenjianxing atau saling bergabung. Jadi patogen itu bisa aja dia itu menyerang orang itu sendirian ya. Maksudnya orang itu bisa aja terkena cuma patogen panas aja. Tapi bisa aja kena campuran ya. Angin tambah panas, panas tambah lembab. Ya, itu tergantung ya. Jadi patogen ini tuh menyerangnya ke tubuh itu bisa secara bersamaan, nggak sendiri aja. Contohnya ini penyakitnya misalnya Pengrekanmau ya atau Ganmau flu ya. Jadi Ganmau itu kan penyakit flu ya. Tapi ini penyebabnya itu angin panas. Jadi angin tambah panas gitu. Jadi nggak angin aja atau panas aja, tapi udah campuran angin sama panas patogen luarnya. Terus ada juga Suse Ganmau. Jadi juga itu flu Ganmau yang disebabkan karena panas, dan lembab. Jadi campuran antara panas dan lembab gitu. Terus juga ada Xingre Xie, itu kayak diare, Xie itu diare, Xirenya itu lembab sama panas. Jadi kenapa kalian harus hafalkan istilah Mandarinnya juga? Karena ya kalau kalian ke sana kan yang dipakai istilah Mandarinnya. Jadi untuk kita bisa mengidentifikasi penyakitnya itu dia patogen kan kita bisa hafalin tadi apa? Feng itu apa? Feng tadi apa? Angin. Ya, angin. Berarti kita tahu kalau itu Pengreganmo berarti kayaknya flu karena angin deh. Angin re-nya kan panas toh? Ya, iya nggak? Ya, Iya, tapi kalau kalian nggak tahu arti feng sama re-nya kan nggak tahu kan? Iya, kita bisa identifikasi nama penyakit itu dari ininya sih. Kalau kalian tahu nama Mandarinnya ya, gitu. Kemudian ada juga contoh yang lain, ada Feng Han Pi ya, yaitu sindrom Pi, sindrom sepertinya penyakit nyeri sendi ya, artralgia itu yang disebabkan oleh angin dingin lembab. Ini udah campuran 3 patogen ya, angin dingin lembab. Jadi nggak hanya 2, itu bisa 3 juga gitu, tergantung dia itu penyakitnya apa gitu. Makanya perlu kita identifikasi lebih lanjut. Terus kemudian, dari karakteristik patogen Liu Yin ini juga dia itu punya sifat berubah ya. Berubahnya di sini gimana? Patogen itu dapat mempengaruhi satu sama lainnya ya. Juga dalam kondisi tertentu itu dapat bertransformasi menjadi satu sama lain. Contohnya, patogen dingin yang memasuki bagian dalam tubuh. Jadi udah nggak di luar aja ya, sudah masuk ke dalam tubuh kita, terus menyerang organ cangfu kita itu dapat berubah. Sifatnya itu jadi panas. Jadi dari dingin bisa berubah jadi panas. Terus juga misalnya dalam kelembapan dan panas yang terlalu berkepanjangan itu, dia itu bisa berubah ya patogennya, sifatnya itu menjadi kering dan melukai yin. Yin kan ini ya, yin itu cenderung dingin apa panas? dingin, Bu. Dingin ya. Berarti karena dia itu sifatnya jadi panas, berarti malah melukai dinginnya ya. Kan dari panas, lembab panas yang berubah menjadi kering gitu. Mengeringkan kan? Kan terlalu panas itu jadi mengeringkan. Salah satu patogennya kan ada yang kering.
ya. Dan ini ada catatan ya. Dalam aplikasi modern saat ini itu tidak hanya mencakup faktor iklim saja ya yang jadi karakteristik patogennya. Jadi lihatnya nggak dari musimnya aja, tapi misalnya dari tempat kerjanya atau tempat tinggalnya orangnya itu atau faktor-faktor lain ya. Selain itu bisa faktor biologi kayak virus, bakteri. Nah, itu tergantung nanti ketika virus atau bakteri itu masuk ke tubuh kita, itu yang kita rasain apa? Kita menggigil, kedinginan, demam, itu kita bisa identifikasi. Dia itu termasuk patogen panaskah, dinginkah, lembabkah, itu dari itu gitu ya. Kemudian bisa dari faktor fisik atau kimiawi ya. Jadi karena perkembangan iptek itu faktor patogen yang semula cuma orang zaman dulu lihatnya dari musim itu berkembang ya. Bisa dari faktor yang menyerupai sifat dari patogennya itu. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Yang pertama ini ya. Feng Shui, berarti patogen angin ya. Kalau angin, ini adalah faktor patogen yang dominan di musim semi. Tapi, dia itu bisa hadir di musim yang lainnya, ya. Di semua musim malah, bisa semi, panas, gugur, dingin itu juga bisa ada angin ya. Dan patogen angin ini punya ciri khas ya. Dia itu bayangin ya, datang dan pergi dengan cepat. Berarti kan sifatnya angin kayak gitu. Dan selalu bergerak, berubah-ubah tanpa henti. Ya. Jadi kembali lagi sifatnya itu dilihat dari karakteristik ininya ya, angin. Kalian bayangin aja angin itu sifatnya gimana sih? Dia selalu bergerak, terus bisa berubah-ubah tanpa henti ya. Terus juga sifatnya itu dia itu terbuka mengambang ke atas. Terus juga bisa bergerak bergoyang, tidak ada lubang yang tidak bisa dimasuki oleh angin ya. Jadi semua lubang yang ada di tubuh kita itu gampang sekali ya dimasuki oleh patogen angin ini. Kemudian patogen angin itu yang masuk menyerang tubuh itu bisa melalui permukaan kulit ya, yang mengakibatkan Weifeng Picheng tadi ya, atau sindrom penyakit angin luar ya. Jadi penyakit angin tapi yang dari luar. Nanti juga ada penyakit yang internal ya dalam tubuhnya kita itu bisa juga ada penyakit angin tapi anginnya dari internal bukan dari eksternal gitu. Nah, patogen anginnya adalah unsur penyebab penyakit eksogen luar ya yang disebut dengan Piping Jingsang yang artinya awal berbagai macam penyakit ya. Jadi patogen angin ini karena dia bisa masuk kemana-mana, gampang mudah masuk, dia itu bisa ngajak patogen yang lain. Jadi angin itu bisa gabung sama dingin, itu jadi angin dingin. Dia bisa gabung sama panas, jadi angin panas. Jadi dia itu gampang sekali membawa penyakit yang lain ya, patogen angin ini cirinya. Dan ciri klasik khususnya ya, atau di sini di fungsi He Pingte Zheng atau yang istilahnya karakteristik dan patogenis patogen angin, itu ada beberapa ciri-ciri ya yang perlu kalian hafal ya. Ya, jadi nanti misalnya kalau saya tanya ciri patogen angin, ya kalian sebutkan ini nih ya. Angin itu karakternya mengambang membuka, terus juga mudah menyerang posisi yang gitu. Yang kalian sebutkan ini ya. Terus karakteristik angin itu selalu bergerak dan berubah-ubah. Jadi poin-poin inilah yang kalian harus hafalkan ya. 1, 2, ya. Bisa dipahami ya. Untuk penjelasan lebih detail ini nanti saya share buku yang panduannya itu ya. Nanti ada yang kayak kemarin saya share di bukunya itu yang tentang topik ini. Yang dari buku translate TCM-nya itu yang dalam bahasa Mandarin terus jadi bahasa Indonesia, nanti kalian untuk detail lebih jelasnya kalian bisa lihat dari situ. Ini kan saya sudah kayak kasih poin-poinnya apa sih yang ada yang perlu harus kalian hafalkan. Nah, tapi kalau kalian pengen lihat membaca lebih jelas ya kalian baca di situ ya.
Iya, Bu. Oke, yang pertama itu angin sifatnya itu mengambang, membuka, terus menyerang posisi yang. Maksudnya apa? Jadi karakteristik angin itu mengambang ya. Terus juga emang angin ada yang di bawah. Kan enggak kan? Angin itu ya cenderung sifatnya ke atas lah. Terus juga mengambang, naik, menyebar, mengarah ke atas, terus mengarah keluar. Yaitu nggak mungkin angin itu sifatnya itu malah dia itu lebih kayak mengumpul itu jarang banget. Dia tuh sifatnya itu lebih menyebar, mengarah ke atas dan mengarah keluar. Ya memang sifat dasarnya angin seperti itu ya. Ini kan dia itu merumuskan seperti itu karena lihat dari karakteristik dasar sifat anginnya itu gitu. Dan sifat angin sendiri itu kan membuka. Membuka itu yang dibuka apa? Pori-pori kulit ya. Sehingga kalau orang yang terserang patogen angin biasanya keluar keringat gitu cirinya. Terus juga patogen angin itu menyerang tubuh umumnya kan menyerang posisi yang. Yang itu berarti apa? Ini yin yang ya. Yang itu cenderung atas sama bawah? Yang Atas. Atas ya. Ya, makanya karena dia itu mudah menyerang posisi yang, dia itu cenderung akan melukai bagian atas tubuh kita dulu, yaitu kayak kepala, muka, permukaan kulit, seperti kepala, tenggorokan, kulit, punggung, pinggang gitu. Jadi memang bagian-bagian atas dulu yang diserang gitu oleh patogen angin ini. Nah, makanya orang yang punya kena penyakit patogen angin itu gejalanya apa? Karena yang diserang bagian atas ya sakit kepala, terus tadi berkeringat karena pori-pori kulitnya terbuka, terus juga dia itu jadi takut angin gitu ya, tenggorokannya gatal, batuk dan lain-lain gitu. Jadi kita itu bisa menganalisa tanda gejala yang tampak dari orang itu sakitnya apa ya ini ya dengan setelah kita tahu tadi ada orang sakitnya itu sakit kepala, terus berkeringat, terus tenggorokannya gatal, batuk-batuk. Nah, mungkin aja kita sudah punya pikiran kalau kayaknya dia diserang patogen angin ini gitu. Dari tanda gejala itu kita bisa menganalisis atau menafsirkan pasien itu mengalami apa gitu. Jadi ini perlu dihafalkan itu cirinya itu gimana ya, supaya kalian bisa bedain orang yang kena patogen angin, terus kalau yang kena patogen panas atau dingin itu bedanya apa sih? Pasti beda kan? Masa sama aja? Ya nanti kita lihat ya, yang bagian belakang itu bedanya apa lah ya. Tujuannya kalian belajar ini supaya kalian bisa bedain mana sih yang kena patogen angin, mana yang patogen dingin, mana yang lembab, mana yang panas mana yang api nanti. Kemudian di buku Suen bukunya di mana ya itu? Ada di buku apa? Pernah belajar nggak? Suen? Pernah, Bu, di kitab. Kitab apa? di Ilmu klasik? Ya, Wang Tinejing ya. Jadi memang dasar pemikiran secara TCMI ya diambilnya dari kitab klasiknya itu ya, Huang Tinijing. Ya, ini di buku Suennya itu yang tentang teori angin disebutkan bahwa ketika kita itu terluka atau sakit karena angin, maka bagian atas dulu yang terkena lebih dulu ya. Di buku yang sudah ribuan tahun itu sudah menyebutkan itu loh. Ya, dan kalau menurut saya sih itu masih sangat ini ya, ilmunya itu masih bisa dipakai sampai saat ini gitu. Ya emang benar kalau kena angin ya serang bagian atas dulu gitu. Orang zaman dahulu aja udah bisa merumuskan seperti itu gitu. Nah, makanya sampai sekarang teori itu masih dipakai gitu. Yang kedua itu Feng Xiang Shangqi Su Pian ya. Karakteristik angin itu selalu bergerak dan berubah-ubah. Nah, kan tadi sang yang sing itu artinya itu dalam bahasa Mandarin itu sifat angin itu bergerak,
tidak berhenti, berjalan, dan berpindah-pindah. Contohnya, pada penyakit rheumatoid arthritis, tahu penyakit rheumatoid arthritis nggak? Sudah dibelajar di patologi atau pernah dengar? Itu penyakit apa? Belum pernah, Bu. Dari istilahnya bisa dianalisis nggak itu penyakit tentang apa? Yang diserang apa? Rheumatoid itu tuh, Bu. Rematik rematik itu kan istilah medisnya. Rematik pernah dengar nggak orang kena rematik? Rhemat itu kayak yang diserang sendinya gitu loh, Bu. Ya, jadi ya linu-linu di sendi ya. Rheumatoid arthritis itu penyakit ya itu sendi-sendinya nyilu, nyeri gitu. Nah, kalau dalam TCM penyebabnya itu angin gitu, patogennya angin. Padahal kalau dalam kedokteran barat penyebabnya apa ya? Tahu nggak? Ya nanti kalian belajar lah ya. Ini patologi. Ya jelasnya dia nggak mungkin nyebut angin lah. Biasanya karena asam urat tinggi kayak gitu. Ya, jadi kan konsepnya memang beda ya. Dalam TCM kalau ini disebutkan kan tadi dibilang kalau penyakit rematik ini kan penyebabnya angin, terus juga bisa karena dingin, lembab, ya, yang menyerang persendiannya. Nah, dan perlu kalian tahu kalau dalam penyakit rheumatoid arthritis itu dia itu nyerinya berpindah-pindah ya. Nggak cuma misalnya hari ini di kaki, terus pindah lagi di kaki kiri misalnya, terus besoknya pindah lagi ke kaki kanan gitu. Nah, itu merupakan sudah ciri ya. Kalau secara TCM itu kalau dia penyakitnya itu berpindah-pindah, berarti itu penyebabnya kita bisa analisis itu karena angin gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Itu karena ya itu ciri-cirinya ini karena sifat angin itu selalu bergerak dan berubah-ubah gitu. Jadi contohnya ini di dalam penyakit rematik ini nyerinya itu berpindah-pindah gitu. Dengan cepat dan tidak dapat diprediksi di mana gitu. Dan di buku Suen juga dijelaskan angin itu selalu bergerak dan berubah-ubah ya. Jadi dia prinsip dasar yang diambil ini ya dari buku Kitab Buang Teenaging lagi ya. Lanjut, yang ketiga. Fungsi yang cutong itu angin aktif bergerak ya. Cutongnya sendiri artinya kan patogen angin itu dalam menyebabkan penyakit mempunyai karakteristik selalu bergerak dan bergoyang. Bergoyang apa ini maksudnya? Jadi kalau dia ada orang yang kena patogen angin ini yang menyerang masuk tubuhnya, itu bisa kita lihat dari otot wajahnya ya, yang bergerak sendiri atau kedutan. Jadi kalau kalian pernah kedutan nggak? Pernah, Bu. Matanya kedutan atau itu penyebabnya angin, patogennya. Atau pusing, vertigo itu yang kayak seperti itu penyebabnya angin gitu. Terus tangannya gerak-gerak terus gitu, tremor, itu juga penyebabnya angin ya. Terus kejang, otot leher kaku, opistonus, terus juga kedua mata melihat ke atas itu merupakan ciri-ciri dari sifat angin yang aktif bergerak itu tadi, gitu. Dalam buku Suen dalam teori korespondensi yin yang, ya angin yang berlebihan atau eksis itu maka dia bergerak ya sifatnya. Jadi dia itu angin itu sifatnya nggak mungkin diem stagnasi, diem aja gitu. Ketika dia anginnya itu berlebihan, maka dia itu akan lebih aktif bergerak gitu. Yang nomor 4 itu ada Feng Wei Pai Bing Ji Ta Ji Zhang, yaitu angin adalah awal dari berbagai macam penyakit. Kenapa kok seperti itu? Nah, itu penjelasan dari yang tadi angin itu bisa ngajak patogen yang lainnya juga ya, supaya masuk gitu.
Cang di sini kan artinya kan awal atau permulaan ya, atau pertama. Yang di sini tuh menunjuk bahwa patogen angin itu akan bergabung dengan patogen lain ya dalam menyerang masuk, dan dia itu merupakan pelopor patogen luar yang menyebabkan penyakit gitu. Contohnya, karena patogen angin yang ada di setiap musim, terus juga karakteristiknya tadi selalu bergerak, patogen yang lain itu bisa mengikuti angin tadi ya untuk menyerang masuk tubuh manusia. Jadi bisa menyebabkan misalnya sindrom flu angin dingin tadi. Jadi angin bawa dingin gitu. Wang Weiken Feng Han ya. Jadi angin dan dingin. Terus juga ada lagi angin lembab Feng Xi. Terus juga ada lagi angin panas Feng Re. Angin kering Feng Chao dan lain-lainnya. Jadi dia itu angin bisa membawa patogen lain yang lainnya untuk menyerang tubuh manusia. Di buku Suen itu juga memang dijelaskan, di buku itu ada kata si tabibnya itu, masih ingat nama tabib yang menjelaskan ke rajanya itu siapa? Yang tabu Iya, tapi nama tabibnya siapa? siapa tuh? Kan kemarin udah belajar ilmu klasik. Namanya Lupa, Bu. Cibung. Siapa? Cibung. Cipo. Ya. Kan emang kemarin waktu suruh translatein buku klasiknya kan ada kayak tanya jawab gitu kan. Raja Iya, Bu. bertanya, ya kan? Kemudian si tabibnya Cipo menjawab, ya enggak? Iya, Bu. Ya kayak gitu. Nama tabibnya Cipo lagi, penjelasan di situ disebutkan bahwa si angin itu merupakan sumber atau awal berbagai macam penyakit. Lah emang di buku itu sudah di-state seperti itu ya. Oke. Ini anu ya, apa itu ringkasannya lah. Kadang kan kalau kalian belajar secara, maksudnya cuma tulisan aja kan kurang kurang apa sih itu tadi yang dijelaskan Bu Andin panjang lebar. Lah itu bisa kalian tuh kalau belajar itu bisa bikin kayak gini ya, mind map atau poin-poin pentingnya aja yang kalian tulis. Kalau yang pemahamannya ya udah kalian hafalkan sendirilah. Tapi kalau dengan kita bikin mind map itu akan permudah kita mengingat ya. Kan kalau kita lihat gambar lebih gampang kita ingatnya daripada cuma kata-kata atau tulisan. Iya, Ya Bu. enggak? Wah, ini coba ada yang bisa jelasin dari penjelasan saya tadi, dari bagan ini atau gambar ini, apa yang bisa kita simpulkan dari patogen angin tadi? Siapa? Afifah, mau jelasin? Gimana Afifah? Angin bergerak ke atas. Mm-mm, Terus dia sering berubah-ubah dan bergerak. mm-mm, Terus bergerak ke atas menyebabkan pusing, berkeringat, mm-mm. hidung Tersumbat itu ya kayak. bersumbat. Iya. Mana? Boleh lihat kamus loh. Sebentar, Bu. Oke.
Aku ingin membantu menjawab. Ya wes boleh. Biar cepat. Gimana menurutmu? Faktor luar angin, ada gangguan ketahanan dan metabolisme, fisik dan faktor kimia, bakteri dan virus. Kemudian eksterior atau angin jahat, naik, meresap, dan keluar, itu adalah angin di tubuh bagian atas. Contohnya sakit kepala, berkeringat, hidung tersumbat, dan meler, wajah sembab dengan gatal tenggorokan. Kemudian melonggarkan kulit dan ruang interstisial, yaitu demam, tidak suka angin, dan berkeringat. Kemudian bergerak, contohnya nyeri sendi, rematik, dan migrasi. Kemudian berubah, contohnya rubella, urtikaria, dan eksim. Terus kok sing di kotak-kotak apa ya? Sing bagan yang atas itu? Yang bagan, properti faktor patogen yang pengaruh patologis, penyebaran ke atas dan keluar, biasanya menyerang bagian tubuh yang gejala klinisnya sakit kepala, berkeringat, keengganan untuk angin. Kemudian terjadi dengan cepat perubahan pengaruh patologis, migrasi, serangan tiba-tiba, gejala klinis, sindrom P. Kemudian tepat untuk mengasosiasikan dirinya dengan faktor patogen lain. Pengaruh patologisnya tepat untuk disosiasikan dengan dingin, basah, kering, atau panas. Gejala klinisnya adalah angin dingin, angin panas. Sudah, Bu. Ya. Yang bawah itu ini ya. Jadi angin yang tadi saya jelaskan itu bisa dari luar, bisa juga dari dalam. Lah, tadi kan secara teori Wusing, angin itu yang diserang apa? Liver bukan? Teori Liver. Wusing. Nah, makanya ketika dia bilang gitu, yang mudah menghasilkan patogen angin itu si liver. Kalau terjadi gangguan liver, maka akan terjadi angin internal ya. Angin yang asalnya dari internal, bukan dari eksternal. Kalau eksternal kan tadi misalnya musim ya. Musim, terus juga bakteri, virus, terus juga faktor fisik atau kimia itu yang dari luar, faktor dari luar. Nah, kalau yang dari internal ini biasanya karena misalnya penyebab angin dalam itu karena panas yang terlalu ekstrim ya. Panas yang terlalu ekstrimnya akan menghasilkan angin. Ya. Terus juga transformasi yang liver yang bertransformasi itu juga bisa menghasilkan angin. Kemudian juga karena defisiensi darah ya, itu juga bisa menghasilkan angin. Itu beberapa faktor ya. Nanti kalau kalian belajar ya bagian dalam mungkin akan lebih familiar ya dengan istilah ini. Karena hari ini kita masih belajar dari yang patogen luar, ya sudah kita pelajari yang ciri-ciri yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini yang kotak ini sesuai kan dengan penjelasan yang saya berikan tadi? Ya enggak? Yang dibacain Saiful terakhir? Sama ya? Sama penjelasan saya nggak beda kan? Dari yang poin tadi? Sama. Ya. Oke. Lanjut ya. Ini masih ada 5 lagi. Lanjut dingin. Hansi yaitu faktor patogen dingin. Ya, namanya juga dingin. Berarti kan sifatnya itu membekukan ya, membeku, kental. Itu istilahnya Ningsie. Terus juga mengikat atau mengerut atau soyin ya, soyin. Nah, dingin itu merupakan dominan, dominannya di musim dingin ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau
patogen dingin ini hanya berdasarkan musim. Dia itu juga bisa berdasarkan hasil yang lain ya. Misalnya kalau temperatur suhu di lingkungan kita itu panasnya turun, itu kan berarti kan hawanya itu di situ jadi dingin kan. Nah, itu bisa jadi patogen dingin. Terus juga menyalakan AC terlalu dingin. Nah, itu juga bisa jadi patogen dingin ya. Dan juga makan minuman yang dingin itu juga bisa menghasilkan patogen dingin. Jadi nggak menutup kemungkinan hanya dari faktor musim aja. Kemudian dingin ini dibagi juga jadi dua, kayak yang angin tadi ya, kan angin dari yang luar juga ada yang dari dalam kan, yang dihasilkan liver itu. Nah, kalau dingin ini juga dingin yang dari luar itu menyerang permukaan kulit ya, dan menyumbat Weigan tadi ya, atau energi perlindungan yang ya, atau istilahnya Sanghan. Tapi kalau dingin yang sudah masuk ke li atau dalam di organ-organ dalam kita, Changfu dalam kita, itu akan melukai organ Changfu dan yang Qi. Yang kan sifatnya panas, jadi ki energi panas yang diserangnya dia gitu. Nah, istilah Mandarinnya adalah Chonghan gitu. Jadi bisa bedain ya, apa sih Sanghan sama Chonghan ya? Kalian harus tahu itu ya. Bisa bedakan? Sanghan yang dari luar ya. Kalau Chonghan yang dalam ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga punya karakteristik ya. Seperti yang patogen angin tadi, patogen dingin itu punya sifat sebagai patogen yin ya. Dia golongan patogen yin, mudah melukai yang qi. Ya, kan memang yin itu sifatnya apa? Dingin kan? Karena dia sifatnya dingin ya mudah melukai yang qi, yang energi yang gitu. Nah, dingin ini merupakan ya energi yin yang terlalu banyak ya. Eksesnya yin ya. Dan makanya disebut patogen yin shi tadi. Yin excess ini itu menyebabkan penyakit yang biasanya atau disebutnya yin shen je yang ping gitu. Biasanya menyebabkan penyakit panas ya. Dan patogen dingin itu kan melukai yang sehingga menyebabkan sindrom ekses dingin biasanya atau si hanceng. Dan juga bisa juga yang Qi-nya itu jadi lemah dan membentuk tipe sindrom defisiensi dingin. Jadi sindrom kekurangan dingin malahan. Atau Suhanceng. Untuk gejala dari patogen dingin yang berasal dari luar, biasanya cirinya itu takut dingin atau Wuhan ya. Jadi Wuhan itu artinya takut dingin ya. Terus kemudian demam, tidak berkeringat, hidung tersumbat, dan ingusnya jernih biasanya. Nah, kalau dia itu patogen dingin itu sudah masuk ke organ Changfu-nya kita, yaitu biasanya limpa dan lambung yang diserang, itu biasanya akan melukai yang limpanya ya, sehingga gejalanya itu biasanya berhubungan sama masalah pencernaan ya, kayak perutnya jadi dingin, sakit, muntah, diare gitu. Dan apabila si yang jantung ginjal itu defisiensi, yang kan tadi cenderung panas ya. Jadi kalau terjadi defisiensi panas di jantung dan ginjal, itu patogen dingin akan mudah menyerang ya. Yang juga masuk ke meridian atau titik-titik akupuntur yang di jalur tubuh kita atau Shaoyin-nya itu istilahnya meridiannya, dan menyebabkan tadi gejalanya takut dingin, terus juga berbaringnya meringkuk. Kan kalau orang kedinginan pasti gini kan, masa dia ini malah posisinya melebar kan enggak ya? Biasanya kan kedinginan menggigil gitu kan, meringkuk. Terus juga tangan dan kakinya
dingin ekstrim, terus juga Xiangli Xingshu ini ada penyakit masalah pencernaan tadi ya, kayak diare, fesisnya seperti air jernih, disertai sisa makanan yang tidak dicerna atau tidak berbau. Terus juga sering buang air kecil dan urinnya jernih, tidak bersemangat atau lesu, nadinya kecil dan tipis. Jadi dari analisis tanda gejala yang nampak ini kita bisa analisis ya, orang itu berarti kena patogennya dingin gitu. Jadi kita sudah bisa membedakan ya. Di sini kan tadi sebelumnya kita belajar patogen angin, ciri-cirinya seperti itu. Di sini patogen dingin, cirinya seperti itu. Dengan ini kita bisa bedain orang yang kena dingin itu tadi tanda gejalanya seperti apa, orang yang kena patogen angin itu tanda gejalanya seperti apa, atau yang gabungan ya, yang angin dingin itu seperti apa. Kalian juga harus bisa merumuskannya seperti apa tanda gejalanya. Lanjut, yang sifat kedua dari dingin ini, sifat dingin itu bisa membekukan dan stagnasi ya. Ningze, yaitu diambil dari kata ininya ya, itu artinya membeku, mengental, atau menghambat, atau stagnasi ya. Sifat dingin sendiri kan tadi kan dicirikan membekukan dan stagnasi. Kemudian juga gampang melukai jin sui jinnya ya, qi atau energi atau darah dari cairan tubuh itu setelah dia itu bisa masuk itu bisa membekukan ya, membekukan peredaran darah ya, sehingga darahnya itu biasanya bisa stagnasi. Nah, makanya kalau itu terjadi biasanya peredaran atau meridiannya akan tersumbat atau stagnasi, peredaran darahnya jadi nggak lancar karena patogen dingin ini gitu, karena sifatnya ini yaitu dia membuat membeku, mengental, menghambat, dan stagnasi gitu. Kemudian untuk patogen dingin ini kan termasuk yin ya, patogen yin dingin yang dia itu masuk akan melukai yang qi. Nah, kehilangan fungsi untuk menghangatkan dan mudah membuat sirkulasi meridian dan qi sui-nya itu menjadi tidak lancar ya. Jadi kan memang peredaran darah itu sifatnya butuh yang hangat. Kalau dia ada yang dingin ya makanya dia jadi peredarannya nggak lancar gitu. Qi dan sui itu butuh yang hangat-hangat gitu. Dan dalam kondisi berat akan mengakibatkan pembekuan tadi ya, stagnasi, terus aliran qi dan sui-nya tidak lancar sehingga terjadilah biasanya sakit atau nyeri ya, atau yang istilahnya putong setong ya. Juga gejala klinis nyeri yang karena penyakit dingin ini apa? Kalian juga harus bisa membedakan, karena nanti juga ada nyeri-nyeri yang lain, nyeri akibat panas nanti ciri-cirinya akan beda dengan ciri-ciri dari nyeri yang akibat patogen dingin ini. Untuk yang patogen dingin ini, dia itu cirinya jelas ada riwayat terkena atau terserang dari patogen dinginnya itu ya. Terus kemudian kalau sakit atau nyerinya itu begitu terkena hangat akan berkurang gitu, dan terkena dingin akan bertambah parah. Lah ini dua ciri penting yang perlu kalian pahami ya, supaya kalian bisa membedakan dia itu nyerinya karena dingin atau yang lain gitu. Dan di buku Suan itu dinyatakan sakit atau nyeri dari ekses dingin itu karena ada dingin maka akan menimbulkan sakit atau nyeri tadi ya. Dingin itu akan menyumbat yang qi. Dan kalau yang qi-nya tersumbat akan terjadi masalah disfungsi atau gangguan dalam menghangatkan dan menggerakkan qi dan sui-nya tadi, sehingga cairan tubuh itu akan bisa membeku dan mengental ya. Dan kalau semakin maksudnya dibiarkan tidak segera diobati dengan baik akan menimbulkan tanyin atau dahak ya. Gitu. Kedua, sifat dingin itu mengikat atau mengerut ya.
Soin sendiri artinya kan mengerut atau mengikat gitu. Jadi sifat dingin ini ya mengikat atau mengkerut ya, mengkerutkan. Jadi ketika terjadi serangan patogen dingin ini, pergerakan Qi akan mengkerut ya atau mengecil sehingga membuat pori-pori kulit kita itu jadi mengecil ya. Beda sama yang angin tadi dia tuh pori-porinya membuka gitu. Nah, terus juga meridian dan otot itu juga mengkerut sehingga juga ada tegang atau kejang, ciri dari patogen dingin ini. Kemudian dingin itu juga bisa menyerang pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya itu diserang, ya qi shui-nya itu bisa membeku dan stagnasi, terus juga pembuluh darahnya mengkerut, mengecil, dan menunjukkan gejalanya itu sakit, nyeri di seluruh tubuh, dan juga nadinya itu jadi ketat dan tegang ya. Karena prinsip dasarnya tadi kan mengikat dan mengerut ya. Maicin ya istilah ininya. Dan dingin itu menyerang meridian dan persendian juga ya, seperti angin yang bisa menyerang persendian, dingin juga menyerang persendian, tapi dia itu karakteristiknya membuat meridian itu mengkerut dan mengecil ya. Terus sampai nadinya mengecil dan tegang, terus membuat sakit, tegang dan kejang, tangan kakinya jadi kaku dan tegang, tidak bisa menekuk dan meluruskan ya, atau biasanya terkena dingin yang ekstrim gitu. Di buku Suwen juga dijelaskan dingin itu kan karena patogen dingin maka Qi akan mengkerut. Nah, Qi dingin itu menyerang pembuluh darah luar, juga pembuluh darah ya, yang jadi dingin. Jika pembuluh darahnya itu jadi dingin, maka akan mengkerut. Nah, mengkerut itu akan menjadi tegang ya, atau kencang. Nah, ketegangan dan kencang ini akan mempengaruhi pembuluh darah yang kecil-kecil yang lainnya, sehingga menyebabkan sakitnya tadi ya. Ini ciri dari patogen dingin ini ya. Jadi patogen dingin ini sama saya kayak patogen angin ini ada dua ya. Ada dingin eksternal dan dingin internal. Kalau dingin eksternal bisa karena faktor tadi cuaca, virus, bakteria maupun ketidakseimbangan atau gangguan ya. Yang lain ya yang menyebabkan serangan dinginnya tadi. Terus juga tadi dia itu kan mengkerut, terus stagnasi ya cirinya, kontraksi. Dari stagnasi itu menyebabkan tadi takut dingin, demam, terus tidak berkeringat karena tadi kan pori-pori kulitnya mengecil, terus sakit kepala, nyeri di seluruh tubuh, ya. Terus juga kalau dari sifat dingin itu tadi kontraksi ya, itu biasanya orangnya posisinya seperti ini ya. Dia meringkuk gitu ya. Ya orang kedinginan gimana sih? Ya posisinya seperti ini ya. Terus juga kalau dia itu sampai menyerang yin-nya ya, yin yin dingin yin ini patogen dingin yin ini menyerang yang qi, itu juga bisa menyebabkan masalah diare tadi ya, dan juga kaki tangannya jadi dingin gitu. Ini apa itu resume dari yang tak jelaskan tadi ya. Nanti kalian baca sendiri ya. Dan patogen dingin ini cenderung menyerang organ ginjal ya, di mana bisa bagian apa itu atas juga sanconya ya. Kalau aperjo kan sanco ya. Itu terus juga tengah, juga bagian bawah coy ya. Dia akan mempengaruhi api ya. Kan ginjal itu fungsinya salah satu juga memberikan kehangatan ya di tubuh. Kalau dia diserang ya akan pengaruhi fungsi sancaunya tadi ya. 3 chow dalam tubuh kita ya. Kalau atas cenderung menyerang akibat dari defisiensi jantung dan parunya. Kalau yang tengah biasanya karena limpa yangnya yang bermasalah, kalau yang bawah biasanya karena ginjal yangnya yang bermasalah.
Lanjut lembab. Lembab ini sifatnya itu dia itu punya rasa berat ya, lengket, stagnasi, menurun ke bawah. Lembab ini bisa kalian ibaratkan kalau kalian kehujanan ya, kehujanan terus baju kalian basah. Rasanya gimana sih kalau habis kehujanan gitu? Gimana rasanya? Rasanya dingin gimana gitu. Terus rasanya berat nggak? Bajumu jadi berat nggak? Berat. Ya, berat. Terus kayak lepek gitu ya. Ya, bisa dianalogikan seperti itu ya. Untuk membedakan dengan yang patogen dingin. Kan soalnya agak-agak ini ya. Kan sama-sama patogen yin ya kan. Sifat dingin ya. Jadi ya agak beda-beda tipis lah. Jadi untuk membedakannya ya kalian perlu menganalogikan dengan yang lain. Kadang lembab ini biasanya hadir di musim panas yang panjang ya biasanya, atau akhir musim panas ya, musim panasnya ya. Patogen lembab ini banyak disebabkan karena iklim yang lembab tadi ya. Tapi juga tidak hanya faktor musim, bisa juga karena misalnya tadi kayak kita hujan-hujanan gitu ya, atau kita berendam di air, kelamaan di kolam gitu. Itu yang cenderung patogennya menyerang itu lembab ya. Atau ketika kita tinggal di lingkungan yang lembab atau bekerja di lingkungan yang banyak airnya gitu. Itu juga merupakan faktor penyebab dari patogen lembab ini bisa menyerang tubuh kita ya, selain dari faktor musim tadi gitu. Nah, lembab ini kan sifatnya tadi dasarnya berat dan keruh dan termasuk patogen yin ya. Jadi patogen itu dibagi dua, yin sama yang. Lah, yin ini ya sifatnya ya kayak yin sifatnya gimana sih? Yin yang Dingin, ya dingin. Terus diam. ya kayak gitulah. Pokoknya kalian kalau sudah belajar konsep yin yang pasti tahu kan, yin itu cenderung seperti apa, yang itu cenderung apa. Yang kan cenderungnya panas ya, bergerak aktif kayak gitu kan. Kalau yin kan diam, dingin gitu. Nah, ini karakteristik dari patogen yang digolongkan ini ya hampir sama dengan golongannya itu. Nah, itu terus kemudian karakteristiknya tadi lengket, kotor, berhenti, stagnasi, penuh menyebar, menyerang manusia, dan banyak bersembunyi, dan pelan-pelan tidak terasa dan mudah mengakibatkan berbagai macam perubahan penyakit ya biasanya. Untuk ciri khususnya, karakteristik dan patogenesis dari patogen lembab ini, yang pertama dia itu termasuk golongan patogen yin, mudah melukai yang qi ya, sama kayak dingin ya, mudah melukai yang qi ini juga sama karena dia kan golongannya sama-sama patogen yin kan. Nah, lembab ini cenderung diidentikan dengan air ya. Itu termasuk patogen yin, dan patogen lembab itu mudah sekali menekan limpa ya. Jadi kalau yang biasanya diserang duluan limpanya gitu. Dan yang limpa yang lemah itu bisa mengganggu fungsi limpanya tadi. Ingat kembali fungsi limpa dalam TCM itu seperti apa? Fungsinya apa? Mengatur apa dia? Limpa. Ci, Mengatur Ci. Yang lain? Apa Saiful yang mau ujian ini? makanan. Terkait makanan ya. Kan dia ini lumbung makanan kita kan, yang mengolah makanan kita kan, si limpa ini. Nah, jika si limpanya terganggu, maka fungsi transportasi makanannya yang sudah kita makan itu bisa mengganggu lah. Kalau itu terjadi, maka terjadilah yang dinamakan lembab dalam itu, lembab di dalam. Terus juga sifatnya dia itu berhenti dan mengumpul ya, sehingga menyebabkan gejalanya orang yang terkena ini ya diare, edema, tanyin, ada dahaknya. Terus juga lembab ini sangat mudah melukai si yang limpanya tadi ya, gitu.
Kedua, sifatnya itu lembab, itu berat dan keruh. Cong di sini kan artinya berat, tenggelam, terus membebani, terus patogen lembab itu menyerang, sehingga menimbulkan biasanya perasaan berat atau tenggelam ya, terbebani, susah bergerak. Contohnya seperti kepala dan tubuhnya itu terasa berat ya. Coba kalian bayangin aja setelah kalian itu kehujanan gitu, basah. Biasanya kan kalau kita habis hujan-hujan itu sakit kepalanya tuh cenderung kayak kepalanya berat gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari ketika patogen lembab itu masuk ke tubuh kita. Cirinya itu seperti itu, gitu. Terus juga kaki tangan linu, terus juga terasa berat dan disertai susah digerakkan biasanya. Cio di sini artinya kotor dan keruh ya. Jadi sakit yang biasanya disebabkan patogen lembab itu cirinya itu hasil pengeluaran limbah kita. Itu kayak feses atau urin kita itu dia itu warnanya jadi keruh ya, keruh kotor, tidak jernih ya. Itu juga jadi ciri khas dari patogen lembab ini gitu. Kemudian karakteristik ketiga, dia itu lembab, lengket, membuat stagnasi, mudah menghambat aktivitas atau pergerakan Ci. Ya, Nien di sini artinya lengket, sulit diurai. Kalau C-nya itu berhenti atau stagnasi. Dengan manifestasi atau gejala yang bisa kita lihat dari apa itu sifat ini, yaitu kan tadi bisa dibilang lembab itu lengket dan stagnasi. Jadi biasanya penyakitnya itu bisa berupa sekresi atau ekskresinya itu jadi tidak lancar ya. Contohnya misalnya diare karena lembab panas ya, di mana BAB-nya itu jadi tidak lancar. Kemudian ada lagi Lynch atau sindrom Lynn ya, di mana itu penyakit urin ya, penyakit perkemihan, di mana buang air kecilnya itu jadi nggak lancar gitu, sering berkeringat dan lengket, rasa lengket di mulut, mulutnya manis dan selaput lidahnya biasanya tebal licin, lengket dan kotor ya. Nah, ini semuanya penjelasan dari kalau itu ciri khas dari dia itu terkena patogen lembab ya. Kemudian yang kedua, dilihat dari proses penyakit yang biasanya penyakitnya itu dia berkepanjangan dan lama ya. Karena penyakitnya tadi tersembunyi dan lambat ya. Dari si proses penyakitnya lebih panjang ya, atau mengikat dan sulit sembuh ya. Seperti contohnya Shiwan atau penyakit lembab hangat, Sission, eksim lembab, CP atau sindrom lembab P dan CP. Yaitu semua penyakit yang biasanya itu dia itu lambat ya. Perkembangan penyakitnya lambat, terus penyakitnya itu biasanya berkepanjangan. Merupakan ciri dari ini ya, patogennya itu ya patogen lembab tadi. Kemudian yang ketiga, dia itu mudah menghambat aktivitas pergerakan Qi. Lembab ini menghambat dada diafragma atau aktivitas pergerakan Qi ya, jadi tidak lancar. Maka biasanya dadanya itu terasa sesek atau penuh gitu. Nah, lembab ini juga menghambat Chongqiao atau Jawa Tengah ya. Makanya juga kalau dia menyerang di Jawa Tengah, ya itu ada perasaan penuh di perut ya, kayak perutnya kembung, terus nafsu makannya berkurang. Nah, kalau lembabnya itu menyerang Jawa bawah, Jawa bawah itu berarti biasanya juga cirinya perutnya kembung, penuh, sampai BAB. Buang air kecilnya biasanya tidak lancar ya. Yang ciri keempat dari patogen lembab ini, lembab itu cirinya dia itu turun ke bawah dan mudah menyerang posisi yin ya. Posisi yin itu maksudnya posisi yang ada di area bawah ya. Kalau yang kan posisi yang areanya di atas. Kayak kepala tadi. Kalau yin ini menyerang daerah bagian bawah gitu. Jadi patogen lembab itu kan tadi berbentuk air, terus juga termasuk golongan patogen yin.
Nah, itu punya kecenderungan dia itu turun ke bawah sehingga akan mudah melukai bagian bawah tubuh. Contohnya edema. Edema itu biasanya letaknya di mana sih? Di kaki kan? Nah, jadi kan mudah menyerang daerah bawah kan. Terus juga eksim, kutu air. Nah, biasanya kan kalau kita main air di kali gitu, terus apa itu kaki kita sering terkena airnya itu kan lama-lama jadi masalah kutu air kayak gitu. Berarti kan yang diserang memang bagian bawah kan dari sifat patogen lembab itu gitu. Di buku Suen juga dijelaskan bahwa terluka atau karena patogen lembab ini maka yang terkena bagian bawah lebih dahulu ya. Dan juga biasanya untuk yang ciri yang lain penyakitnya itu biasanya tadi ya urinnya keruh, diare, disentri, keputihan, itu kan semua di daerah bawah yang diserang. Dan biasanya kebanyakan diakibatkan oleh patogen lembab yang turun ke bawah gitu. Tadi ada istilah yang kalau bagian atas yang terkena lebih dulu itu ciri dari patogen apa ya? Angin. Iya, betul. Jadi gitu ya, kalian harus maksudnya bisa membedakan kayak dua sisinya gitu. Yang diserang patogen yang diserang atas duluan itu siapa? Patogen apa yang nyerang? Yang bawah itu apa? Gitu ya. Oke, lanjut. Ini apa ya? Rangkuman dari patogen lembab ya. Lembab ini bisa dua ya, internal maupun eksternal, sama kayak yang penjelasan sebelumnya, yang patogen lain. Lah untuk patogen eksternal, eksterior, itu bisa disebabkan karena tadi ya, mulai dari lingkungannya ya, dia bekerja di tempat yang lembab atau sering kena air gitu. Lah juga bisa dari faktor kimia, fisika, atau iritasi yang lain ya. Terus cirinya misalnya kalau sudah mengganggu distribusi Qi ya, sehingga tadi cirinya takut dingin, demam, sensasi berat di kepala dan tubuh ya. Terus kalau dia itu si lembab itu gampang menyerang atau melukai yang Qi-nya. Sehingga kalau yang Qi-nya terluka, maka yang diserang itu si limpa ya. Si limpanya akan mengalami gangguan transportasi makanannya sehingga tadi penyakitnya kayak diare, terus juga urinnya sedikit, edema atau asites gitu. Terus tadi juga lembab itu berat ya dan keruh ya sifatnya. Terus juga lengket dan stagnasi tadi ya. Ini untuk rangkuman penjelasan saya tadi ya. Nanti mohon dibaca ya, supaya nanti kalian bisa membedakan kalau lembab itu seperti apa cirinya, kalau yang tadi dingin seperti apa, yang angin tadi seperti apa, dan kalau yang secara lembab interior ini yang diserang ini ya, dia limpa ya, ya limpanya yang diserang. Kemudian masuk ke kering. Kering ini sifatnya itu mengkerutkan atau mengecilkan ya. Dan maaf ini kering ya. Kering ini ciri utama dari musim gugur ya. Patogen kering ini melukai manusia dan umumnya masuk lewat mulut atau hidung. Dan yang pertama kali dilukai itu karena masuk mulut dan hidung itu paru-paru ya. Karena kan apa itu hidung ini berhubungan piaulinya dengan paru-paru kan, dan berubah menjadi sindrom kering eksogen ya penyakitnya biasanya. Dan pada awal musim gugur itu biasanya juga masih terdapat sisa panas ya dari musim panas gitu. Gugur kan peralihan musim dari apa ke apa ya? Gugur musim apa? Dari musim apa ke apa? Gugur, Bu. Nah yo, peralihan dari musim apa ke apa? Gugur gimana? Panas ke dingin. Ya, panas ke dingin ya.
Mungkin kalian nggak biasa ya, karena kan negara kita cuma 2 musim ya. Nanti kalau kalian udah ke Cina, pasti lebih ini ya. Gugur itu dari musim panas ke dingin ya. Jadi kan hawa-hawanya kan ya peralihan ya. Hawa peralihan dari panas ke dingin gitu. Nah, makanya ketika masa peralihan itu ya kadang masih membawa ini ya, kayak hawa atau patogen dari musim sebelumnya ya. Jadi kan panas. Nah, ketika pada awal musim gugur, kan berarti kan masih terdapat sisa panas ya dari musim panasnya. Terus nggak hujan-hujan, lama tidak hujan, maka yang musim gugur itu juga sudah banyak. Tapi sifat kering dan panas itu bergabung dan masuk menyerang tubuh menjadi biasanya penyakitnya hangat kering ya. Wencau. Jadi ada panas tapi juga ada keringnya gitu. Kalau akhir musim gugur kan dia akhir musim gugur berarti kan masuk musim dingin ya. Berarti kan dingin dan kering itu akan bergabung ya. Sehingga ketika dia masuk dan menyerang tubuh, maka ya yang terjadi sindrom atau penyakitnya itu cenderung dingin kering ya atau liang chow ya. Kalau yang awal biasanya hangat kering, kalau yang di akhir musim gugur biasanya dingin kering ya. Nah, untuk patogen kering ini karakteristik dan patogenesisnya bisa kita lihat bahwa sifatnya kering, terus juga kasar biasanya dan melukai cairan tubuh ya. Namanya juga kering, berarti kan dia itu kayak menyerap ya, menyerap cairan kan. Kalau kering, jadi istilahnya melukai cairan tubuh atau cinye. Nah, makanya tanda gejala orangnya itu seperti apa sih? Karena menyerap cairan berarti ya mulut, hidungnya kering, tenggorokannya kering, terus juga mudah haus, kulitnya kering, kasar, terus juga bahkan biasanya pecah-pecah ya, terus juga rambutnya rontok, terus BAK-nya jadi jarang, terus urinnya biasanya sedikit jumlah urinnya, terus fesesnya jadi keras atau konstipasi ya biasanya masalah orangnya. Terus kemudian kering ini mudah melukai paru-paru ya. Tadi kan masuknya dia tuh mudah masuk ke lewat mulut dan hidung. Jadi juga mudah sekali melukai organ cangnya itu paru-paru. Jadi biasanya ketika dia itu menyerang paru-paru, maka yang muncul itu tanda gejalanya itu biasanya batuknya kering ya. Dahaknya sedikit, dahaknya lengket, dan susah dikeluarkan. Sampai-sampai kalau saking parahnya itu dahaknya itu bisa ada darahnya ya. Terus juga sesak nafas dan rasa nyeri di dadanya. Kemudian juga karena masih ingat ya hubungan Piauli, Chang dan Fu-nya. Paru-paru itu memiliki hubungan sama usus besar ya. Iya nggak? Bener kan? Betul. Kalau jantung? Usus kecil. Ya. Terus kalau limpa? Kan di lambung. Ya. Dan yang lainnya ya. Pokoknya yang teori sebelumnya itu jangan dilupakan ya, karena itu akan diulang-ulang terus. Dalam pelajaran TCM pasti selalu mengikutkan istilah itu. Jadi jangan sampai lupa prinsip dasarnya gitu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi karena hubungan luar dalam cangfu antara paru dan usus besar, maka ketika cairan paru-paru itu terluka oleh patogen kering ini dan habis, maka akan mempengaruhi usus besarnya juga. Nah, jadi usus besarnya juga akan kehilangan kelembapannya, sehingga proses transportasi makanannya itu bisa terganggu dan akibatnya BAB-nya jadi keras dan tidak lancar tadi ya. Ya karena cairannya sudah apa itu diserap oleh patogen kering tadi, dilukai oleh patogen kering tadi ya. Kemudian ini apa itu ciri rangkuman dari patogen kering ya. Jausie ini ya. Kering itu yang bisa dari interior maupun eksterior ya. Terus kemudian
Kalau yang eksterior bisa karena ketidakseimbangan cairan, bakteri atau virus ya yang menyerang tubuh kita melalui mulut dan hidung tadi. Terus juga menyerang paru-paru ya, sehingga tadi kayaknya batuknya kering, asma, nyeri dada dan lain-lain ya. Terus kemudian juga menyebabkan kekeringan ya. Sehingga tadi mulutnya kering, hidungnya kering juga tadi ya cirinya. Dan kalau yang tadi kan yang dari interior kering itu biasanya karena ya gangguan cairan ya, cairan tubuhnya itu tidak cukup ya. Biasanya akan menyebabkan penyakit yang lama biasanya. Terus keringatnya banyak, terus juga muntah, diare gitu. Terus juga kehilangan essence jingnya, jing dan darahnya ya. Terus juga menyebabkan berkurangnya cairan tubuh sehingga menghasilkan kering endogen ya. Kering yang sifatnya endogen bukan eksogen. Karena permasalahan di organ cangfunya yang menghasilkan cairan itu ya. Terus juga makanya dimanifestasikan tadi kulitnya kering, terus juga rambutnya mudah rontok, mulutnya kering, dan konstipasi tadi ya. Oke, lanjut ke panasu ya. Kurang 2 lagi. Panasu atau suesye itu merupakan ci utama atau dominan di musim panas ya. Dan namanya aja panasu. Jadi kan panas di musim panas. Tapi panasu ini dia itu kayak musim panas tapi yang paling panas gitu loh. Nah, ya, biasanya penyakit ini diakibatkan oleh panas patogen panasu tadi ya. Dan ini dibagi jadi 2, ada sangsu dan chongsu. Kalau biasanya proses penyakitnya itu lambat, terus gejalanya ringan, itu istilahnya sangsu ya. Kalau dia itu proses penyakitnya cepat, terus keadaan penyakitnya berat, disebut chongsu. Untuk karakteristik dan patogenesis dari patogen panasu sendiri itu yang pertama su itu termasuk golongan patogen yang ya karena sifatnya kan panas sehingga merupakan hasil dari api panas musim panas yang berlebihan itu ya. Jadi puncak-puncaknya musim panas biasanya. Jadi api panas itu termasuk golongan yang kan karena itu patogen su itu merupakan patogen yang terus biasanya gejala penyakitnya itu panas siang ya. Jadi demamnya itu tinggi, nggak demam biasa, tapi demamnya tinggi, terus orangnya itu jadi gelisah, mukanya sampai merah, nadinya itu besar, atau istilahnya hongta. Kemudian ciri yang lain, sifat dari panasu ini naik dan menyebar ya, mudah mengganggu pikiran dan kesadaran, dan mudah melukai cairan tubuh dan menghabiskan qi. Jadi hampir sama kayak kering ya. Jadi karena dia itu panas, patogen yang, jadi mudah melukai cairan tubuh ya. Seng kan artinya naik ya, naik ke atas. Jadi sifatnya itu dia akan mengganggu pikiran dan kesadaran ya. Si patogen panas ini sampai mengganggu pikiran dan kesadaran atau sen atau jiwa kita gitu. Su adalah patogen panas yang punya sifat yang naik ke atas dan dia itu akan mengganggu sen. Sin masih ingat nggak? Sen itu yang masih siapa sih? Organ apa? Masih ingat yang kemarin? Sen dikuasai apa? Siapa yang menguasai? Organ Chang apa? Jantung. Ya, jantung ya. Padahal di sini udah jelas ya. Sin kan bahasa Mandarinnya jantung kan? Iya. Ya. Ya, kalau kalian tahu Mandarinnya kan kalian pasti langsung bisa jawab harusnya.
Ya, jadi sen atau kesadaran kita itu kan di diatur oleh jantung kan yang menguasai sen itu. Lah, makanya ketika ada patogen panas yang diserang itu jantungnya ya. Makanya akan pengaruhi kesadaran seseorang itu gitu. Nah, terus juga menyerang daerah bagian atas, biasanya kepala, mata, terus juga sesak dada ya, gelisah, tidak tenang, kepala pusing, mata berkunang-kunang, muka merah, dan lain-lain. San itu artinya menyebar ya, menunjukkan patogen su itu bisa menyebar masuk ke dalam tubuh ya. Terus juga membuat pori-pori kulitnya terbuka dan banyak keringat. Cirinya juga itu. Lanjut, dan zoonosis itu su banyak disertai dengan patogen lembab ya. Jadi dia membawa patogen lembab juga. Jadi iklim musim su panas itu sering disertai juga biasanya banyak hujan ya, sehingga makanya juga ada lembabnya ya. Jadi api yang menguap lembab bergerak itu dan air dan C itu memenuhi udara sehingga patogenesisnya su itu banyak disertai dengan patogen lembab ya. Jadi dia itu panas su itu biasanya cirinya bergabung dengan patogen lembab. Dengan gejala klinis pasiennya itu biasanya demam, haus, terus juga tadi ya demam tinggi ya, karena demamnya sulit turun, tidak dapat berkeringat, kaki tangannya terasa berat, lemas, tidak bertenaga. Terasa berat ini tadi gara-gara ada lembabnya ya. Kan lembab tadi cirinya terasa berat. Ya, lemas, tidak bertenaga, dada sesak, mual muntah, buang air kecil besar sulit, lembek, dan gejala stagnasi lembab biasanya. Contohnya biasanya pada kasus flu ya, flu yang terjadi di musim panas biasanya sering itu penyebabnya adalah patogen su ini yang disertai lembab. Makanya biasanya cara mengobatinya adalah si kurakui ini yang artinya menggunakan obat untuk menghilangkan lembabnya terlebih dahulu ya. Setelah lembabnya itu bisa diatasi, maka kita baru menggunakan obat yang membersihkan panasnya untuk menghilangkan panasnya gitu. Prinsip pengobatannya seperti itu. Lanjut, ini resumnya ya dari patogen panas su ini. Nah, yang perlu kalian perhatikan, ini agak berbeda ya, yang dari dengan yang lain bahwa yang panas su ini faktor yang dominan atau penyebabnya itu pasti dari luar ya. Jarang kalau yang penyebabnya itu dari dalam ya panas su. Jadi memang ya karena musim tadi, musim panas yang terlalu panas itu, yang terlalu panas di musim panas itu. Jadi nggak ada yang internalnya kayak angin tadi kan ada angin internal ya. Panas tadi, kering tadi ada kering internal juga kan. Nah ini nggak ada yang ini. Jadi murni dari faktor luar ya. Bisa dipahami? Ya, Bu. Oke, lanjut ya. Ini yang terakhir. Atau patogen api ya. Ya, karena dia api ya, jelas termasuk patogen yang ya. Terus juga sifatnya itu panas yang atau yang naik gitu. Dan api panas itu banyak juga terdapat di musim panas, seperti panas sutap tadi ya. Namun bisa terjadi juga di musim lain selain musim panas gitu. Dan sindrom penyakit luar api panas itu biasanya disebut dengan Waikan-Hauren-Picheng. Ya. Lah, apa sih bedanya api sama panas su ini? Kan hampir sama kan? Iya nggak? Menurutmu hampir sama nggak, Afifah? Ya, sama-sama panas. Sama-sama panas ya, tapi ternyata ada bedanya gitu. Jadi kalian juga harus bisa membedakan ya. Bedanya panas su sama panas yang dari api itu apa? Walaupun sama-sama ini ya, sama-sama panas ya. Sama-sama panas, terus juga merupakan dasar yang ekses ya. Kan termasuk karena yangnya terlalu ekses kan ini. Terus juga dari faktor patogen luar, termasuk golongan Liu Yin tadi,
terus juga patogenesisnya juga sama, tapi yang membedakan adalah gejala klinisnya ya. Gejala klinisnya itu kalau patogen panas su tadi, itu demamnya itu bisa menyebar ke seluruh tubuh ya. Nah, tapi kalau patogen api biasanya dia itu panasnya lokal ya, di daerah itu aja gitu. Jadi biasanya lokalisir di daerah tertentu. Misalnya kulitnya, ya kulit berarti kulitnya kemerahan di daerah wajah aja gitu. Atau bengkaknya di daerah tangan aja gitu. Atau nyeri atau mulut sariawan berarti kan daerah mulut aja yang bermasalah gitu. Mata merah berarti kan matanya aja, atau bengkak atau sakit yang pokoknya di daerahnya cuma di situ aja. Tapi kalau yang panasu itu bisa seluruh tubuh kayak meriang, nggak karu-karuan gitu ya. Gitu. Jadi panasnya nggak terlokalisir. Jadi bisa bedain ya antara Ya, panasu Bu. sama api tadi, panas dari api ya. Oke, Bisa, Bu. lanjut. Nah, untuk karakteristiknya ini ada 5 ya. Lebih banyak ya dari panasu. Sifat karakteristiknya yaitu api panas merupakan patogen yang dan sifatnya membakar naik ke atas. Ini udah jelas ya. Jadi karena dia itu sifatnya membakar naik ke atas, berarti tadi yang diserang mana? Organ yang diserang. Daerah mana, Afifah? Daerah atas ya. Makanya kan tadi cirinya matanya merah. Terus misalnya apa? Sakit mulut sariawan lah. Mulut kan letaknya di atas, mata di atas. Berarti memang Ya, Bu. karena sifat dasarnya itu dia itu yang diserang daerah atas ya. Nah, untuk penjelasan ini nanti kalian bisa lihat di buku ya. Detailnya ini nggak saya di sini nggak saya state detail ya. Nanti untuk Ya, Bu. contoh-contohnya atau itunya nanti kalian lihat di situ. Yang kedua itu api panas mudah mengganggu sinsen tadi ya, atau pikiran dasar, pikiran atau kesadaran, karena dia itu yang diserang adalah organ jantung. Nah, tahu sendiri kalau jantung itu menguasai sen. Jadi ketika panas itu, api panas itu masuk ke tubuh kita, yaitu bisa menyerang kejiwaannya ya, atau sennya. Makanya tadi pasiennya itu bisa sampai gelisah ya, terus pokoknya gangguan masalah kejiwaan lah, bukan gangguan yang dari sifatnya fisik ya, tapi sudah masuk ke kejiwaannya juga. Terus ketiga, api panas itu mudah melukai cairan tubuh ya dan menghabiskan qi. Ini sudah dijelaskan ya yang tadi contohnya seperti apa. Jadinya ya kalau menghabiskan cairan tubuh atau qi ya biasanya ini ya. Jadi misalnya fesesnya kering, ya kan? Harusnya kan kalau dia itu cairan tubuhnya itu baik-baik aja, normal kan fesesnya harusnya moist ya, lembek, yang nggak terlalu lembek seperti diare, tapi kan nggak kering kan? Karena ini sifatnya panas ya itu ya bisa seperti itu ya. Terus kemudian yang keempat, ini panas itu mudah melahirkan angin ya, dan menggerakkan darah. Wah, ini nanti kamu bacalah ya di situ penjelasannya gimana. Yang jelas kalau panas terlalu berlebihan itu akan menghasilkan angin gitu. Nah, kemudian nomor 5, patogen api dapat menyebabkan bisul atau luka ya, jenis yang. Jadi ketika mengalami panas api ini itu bisa terjadi bisul-bisul ya atau luka ya di kulit. Nah, ini gambarannya tadi ya. Ciri dari apa itu patogen api itu seperti apa. Ini rangkumannya di sini. Bisa dilihat bahwa kok ini beda ya. Kalau tadi kan panasnya cuma dari faktor eksogen. Kalau yang api ini ada 2 ya. Bisa dari endogen sama eksogen. Sama kayak yang lain-lainnya ya. Kalau dari eksogen ya bisa karena masalah misalnya makan makanan yang pedas kayak gitu, terus cuaca yang panas kayak gitu ya, yang faktor luarnya sehingga terjadilah api yang tadi, sehingga cirinya yaitu demamnya sangat tinggi ya. Lah namanya juga api ya. Jadi pada demamnya tinggi terus juga
takut panas, haus, gelisah, berkeringat, terus juga mengganggu pikiran. Karena tadi kan katanya menyerang sennya ya, sen atau kejiwaannya. Jadi dianya mengalami agitasi, insomnia, terus gangguan mental, koma, juga seperti itu ya. Terus juga tadi cirinya dia dapat mengkonsumsi qi dan cairan tubuh, sehingga tadi cirinya berkeringat, haus, terus juga ada keinginan untuk minum, terus oliguria ya, apa itu, pH-nya sedikit ya, terus biasanya urinnya gelap dan konstipasi. Kemudian juga ada masalah ini ya, yang tadi ya mengganggu aliran darah ya, sehingga menyebabkan luka atau ulkus tadi. Terus juga bisa menyebabkan perdarahan juga karena api kalau masuk pembuluh darah terlalu panas kan darah di pembuluh darah itu bisa keluar, bleeding kan, sehingga bisa menyebabkan hematemesis, terus muntah darah atau mimisan kayak gitu ya. Terus juga fesesnya jadi ada darahnya, urinnya ada darahnya, seperti itu ya. Terus juga menstruasinya jadi banyak gitu. Nah, ini rangkuman dari ininya ya. Apa itu patogen apinya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ya, Bu. Kalau ini yang dari endogen, itu bisa apinya dari mana-mana ya, tapi kalau yang menyerang sen atau jiwa itu yang diserang berarti jantung ya. Tapi api ini bisa juga bisa berasal dari organ lain ya, misalnya lambung atau ginjal atau liver dan itu. Nanti kita akan bahas lebih jauh kalau sudah masuk yang organ jangkaunya ya. Patogenesis di organ jangkau itu mungkin akan lebih didetailkan ya untuk masalah yang penyebab penyakit secara endogennya. Oke, mungkin ada Ya, Bu. yang mau ditanyakan? Nah, ini rangkumannya ya dari apa itu? Jadi kalian kalau belajar itu bikinlah kayak tabel atau yang memudahkan kalian mengingat lah. Gimana sih bedain antara ke-6 patogen tadi? Angin itu berarti musimnya apa gitu ya. Terus juga karakteristik dari patogennya itu seperti apa? Yang diserang itu bagian mana sih? Itu tanda gejalanya seperti apa? Ini sudah ada di tabel ini ya. Nanti kalau kalian mau maksudnya mempelajari bisa dilihat dari tabel ini ya penjelasannya. Ya, Bu. Ini referensi yang saya pakai ya untuk teori dasar. Bila kalian belum ada yang punya e-booknya, nanti bisa minta ke saya ya. Yang sudah punya mana? Jadi ya kalau mau banyak kita ilmu kita lebih banyak atau itu ya kita harus mau baca banyak buku ya. Bukan sumber ilmu itu bukan hanya dari saya. Kalian juga bisa cari dari buku-buku referensi yang lain ataupun dari internet gitu, dari jurnal atau dari misalnya ikut webinar atau dari misalnya di YouTube yang menjelaskan tentang itu, kalian juga bisa dapat ilmu itu dari situ juga gitu. Gitu. Ya, Bu. Oke, sekian untuk penjelasan hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kelasnya saya akhiri. Ya, baik untuk kelas hari ini kita akhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan minggu datang ya untuk melanjutkan materi tentang etiologi penyakit dalam TCN yang lainnya. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.